Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita belajar mata pelajaran bisnis online di pertemuan yang kedua, di mana di pertemuan kedua kita akan belajar mengenai poin KD 3.2 dan 4.2, mengevaluasi website dan merancang website. Apa itu website? Biasanya sering kita lihat website itu di dalam halaman platform Google. Jadi di sini website itu sama dengan situs. Website atau situs itu adalah sejumlah halaman web yang memiliki topik yang saling terkait, terkadang disertai pula dengan berkas-berkas gambar, video, atau jenis-jenis berkas lainnya. Senada dengan itu, menurut Hidayat 2010, website atau situs itu adalah kumpulan halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau gerak, animasi, suara, dan atau gabungan dari semua itu, baik yang bersifat statis dan dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait, yang masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman. Itu pengertian dari website. Biasanya sering kita kunjungi ketika kita meluncur ke Google, ke halaman Google. Pasti di sana banyak sekali website orang-orang atau perusahaan yang sudah terpampang di halaman Google atau virtualnya Google. Terus kemudian dengan adanya web itu memiliki manfaat. Manfaat bagi siapa? Bagi perusahaan dan bisnis perorangan. Apa manfaatnya website bagi perusahaan? Yang pertama, komunikasi bisa menjadi efektif. Karena dengan menggunakan alat teknologi yang canggih, komunikasi dengan pihak konsumen, dengan publik itu bisa lebih efektif daripada menggunakan komunikasi secara luring, secara konvensional. Yang kedua, manfaat yang kedua, perusahaan memiliki etalase virtual. Jadi dengan adanya website, perusahaan itu tidak perlu tempat untuk menyimpan barang, untuk menawarkan produknya, akan tetapi dengan adanya website bisa dijadikan tempat secara virtual atau etalase secara virtual. Yang ketiga, manfaat yang ketiga, perusahaan memiliki media interaktif. Yang keempat, perusahaan dapat memanjakan konsumen. Yang kelima, media publikasi bagi perusahaan. Jadi adanya website itu bisa mempublikasikan kepada masyarakat, kepada konsumen, bisa mempromosikan barang, baik itu bentuk barang maupun bentuk jasa. Terus kemudian yang keenam, branding perusahaan di dunia daring. Perusahaan itu bisa memiliki branding di dunia daringnya, di online, di website. Yang ketujuh, yang terakhir, bisa menjalin hubungan dengan konsumen via online. Jadi menjalin komunikasinya karena menggunakan website, karena menggunakan media website, media internet, biasanya menjalin komunikasi dengan konsumen menggunakan via online atau daring. Terus kemudian, potensi pekerjaan online menggunakan website. Jadi dengan adanya website itu bisa memberikan potensi bagi para pekerja online. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan semakin terjangkaunya perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software membuka kesempatan bagi semua orang untuk memperoleh tambahan pendapatan di dunia daring. Jadi ada beberapa pekerjaan yang bisa kita lakukan dengan menggunakan website. Yang pertama ada afiliasi. Afiliasi itu semacam media untuk mewadahi bagi para pelaku usaha ketika ingin menjual barang tersebut ke konsumen. Contohnya seperti lazada.com, terus kemudian blibli.com,
dan sejenisnya. Yang kedua, dengan adanya website itu bisa dijadikan toko online. Jadi banyak sekarang online shop, orang-orang yang menjual barang tidak menggunakan gudang, tidak menggunakan toko sebagai tempatnya. Mereka hanya menggunakan media online, ya, media virtual sebagai tempatnya. Kemudian ada pay to review, iklan untuk mereview barang. Terus kemudian ada pay to click, membayar ketika mengklik iklan di website. Terus kemudian ada pay per click. Pay per click itu membayar ketika ada orang yang mengklik iklan yang kita tampilkan. Pembayarannya itu biasanya per kliknya. Terus kemudian ada forex trading. Forex trading itu yang berhubungan dengan bursa saham. Terus kemudian ada jual e-book. Jual e-book itu biasanya mengenai artikel yang dibutuhkan oleh masyarakat, materi-materi yang dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian dijadikan dalam bentuk PDF dan kemudian dijual kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian ada blogging. Blogging itu sama halnya seperti website, biasanya digunakan oleh pribadi. Bisa untuk cerita pribadi maupun bisa untuk mempromosikan barangnya di blog. Yang terakhir adalah Search Engine Optimization atau SEO. SEO itu untuk mencari kunci di search engine atau Google. Itu adalah beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang menggunakan website atau pelaku usaha yang menggunakan website. Nah, untuk membuat website biasanya kita berhubungan dengan yang namanya domain atau subdomain. Domain itu biasanya yang berhubungan dengan seperti alamat situs www.blablabla.com dan lain sebagainya. Di sini sendiri domain itu diartikan adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server di komputer seperti web server atau email server di jaringan komputer atau internet. Nama domain sendiri berfungsi untuk mempermudah pengguna internet pada saat melakukan akses ke server dan juga dipakai untuk mengenal nama server yang dikunjungi tanpa harus mengenal deretan angka yang rumit yang dikenal sebagai IP. Domain sering dikenal dengan istilah URL atau alamat website. Contoh domain itu seperti ini. blogspot.com ini adalah domain, situs alamatnya sebagai pengganti IP. Sebagai pengganti URL. bukuerlangga.com ini namanya domain. wordpress.com dan unisban.ac.id. Nah, yang disebut domain alamat seperti ini biasanya akan muncul di website. Ini adalah domain, alamat situsnya. Terus selain domain ada subdomain. Subdomain sama domain beda, tapi sebenarnya fungsinya sama. Subdomain itu apa? Subdomain itu adalah domain cabang bagian domain induk. Biasanya subdomain itu ada di depan domain dan dipisah dengan tanda dot yang dibaca dot. Tanda titik ini dibacanya dot. Nah, contoh subdomain, cara desain web.blogspot.com. Berarti ada dua dot, ya, dipisah dengan tanda dot. Di sini cara desain web.blogspot.com ini berarti subdomain. Kalau domain hanya blogspot.com itu domain. ddw.majumapan.com itu adalah contoh subdomain. Pada intinya sebenarnya fungsinya sama sebagai alamat situs, pengganti IP dan atau URL. Terus kemudian arti kode untuk nama domain. Biasanya ketika kita mencari alamat di website, di internet, di Google, pasti kita sering menjumpai .com, .net, .org, .go, .ac, .sch, .edu. Itu ada artinya, ya, ada sebabnya kenapa kok .com. Jadi di sini arti .com itu adalah situs untuk kepentingan komersial atau perusahaan. Jadi kalau ada situs yang belakangnya .com itu adalah situs yang dimiliki oleh perusahaan yang mencari keuntungan.
seperti perusahaan air, makanan. Biasanya situsnya di belakangnya ada domain.com. Kalau .net itu untuk kepentingan jaringan. ORG untuk kepentingan organisasi. Misalkan kita punya organisasi apa, NU dan lain sebagainya. Biasanya di belakangnya nama organisasinya itu ada alamat domain.org. .go juga sama untuk kepentingan pemerintah. AC untuk kepentingan perguruan tinggi. Contohnya seperti unet.ac dan di belakang ditambah karena Indonesia.id. Ini untuk kepentingan kampus perguruan tinggi. Jadi kalau kampus punya website biasanya ada keterangan AC-nya di belakang, domainnya AC di belakang. SCH untuk kepentingan sekolah menengah atas seperti SMA, SMK, MAN. Kalau punya website itu biasanya alamat domainnya ada SCH-nya. Edu untuk kepentingan pendidikan. Biasanya kalau kita mencari materi, referensi, buku, biasanya kita pergi ke alamat yang berbau domain.edu. Nah, jadi itu adalah arti kode untuk nama domain. Terus kemudian ada lagi kode nama domain untuk negara dunia. Setiap negara itu domainnya berbeda-beda. Ini contoh kecilnya ya, saya contohkan ada 5 negara. Seperti .au itu milik Australia, .id itu Indonesia, .us itu Amerika Serikat, .jp itu milik Jepang, .it itu milik Italia. Saya contohkan misalkan kampus UNED. Nah, karena perguruan tinggi berarti domainnya AC, belakangnya karena negara Indonesia IT. Jadi unet.ac.id. Nah, mungkin itu penjelasan saya mengenai pertemuan kedua. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.